Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kebangsaan. Kali ini bertemu kembali dengan saya Jamal Nasution dalam materi tes wawasan kebangsaan bagian yang kedua dengan topik Bhinneka Tunggal Ika. Kita mulai dari soal yang pertama. Masyarakat majemuk yang berbeda budaya cenderung memiliki sikap etnosentrisme. Salah satu fungsi sikap etnosentrisme tersebut pada suatu suku bangsa adalah yang ditanyakan fungsi dari etnosentrisme kepada suku bangsa tersebut. Harus dipahami dulu bahwa definisi atau arti dari etnosentrisme adalah sikap menilai budaya lain atau suku lain dari persepsi atau sudut pandang. Dari persepsi atau sudut pandang budaya sendiri. Misalnya, suku A menilai suku B, tapi suku A ini menilai suku B ini dari perspektif atau sudut pandang dia sendiri. Tentu suku A akan menilai suku lain itu salah atau juga tidak benar karena dia melihat dari persepsi dia. Sikap etnosentrisme ini akan membawa dampak. Ini ya, ada dampak yang positif, tentu juga ada dampak yang negatif. Dampak positif adalah ini dapat mempertahankan budaya sendiri atau juga dapat menjaga budaya sendiri. Namun ini akan menghambat terjadinya proses integrasi nasional. Jadi yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah suatu sikap persatuan. Jadi integrasi ini adalah persatuan. Jadi ini akan menghambat adanya persatuan. Jadi bisa dikatakan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, sikap etnosentrisme ini adalah negatif. Ya, ini dia tidak benar kalau dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kembali ke soal, yang ditanya adalah apa fungsi ya kepada si suku bangsa yang dimaksud. A. Mempertahankan kebudayaan sendiri, ini benar ya, seperti penjelasan saya yang ini benar. B. Membudayakan kebudayaan asing. Nah, ini kurang tepat. Harusnya kalau membudayakan kebudayaan asing adalah justru itu adalah lawan dari etnosentrisme itu. Mempertahankan kebudayaan nasional, ini salah juga karena yang ditanya kebudayaan sendiri. Membentuk kebudayaan modern, kurang tepat, dan menggabungkan dua kebudayaan, ini istilahnya akulturasi. Ini tidak sesuai dengan soal. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Contoh sederhana dari upaya membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Ini yang ditanya adalah contoh sederhana. Kalau kita lihat yang A, menerima pendapat orang lain, ya kalau pendapatnya benar, bolehlah. Tapi kalau pendapatnya salah, tentu tidak serta-merta harus menerima pendapat orang lain. Mengendalikan sikap tutur kata, ya tentu benar ya, supaya tidak terjadi konflik. Memelihara diri terhadap pengaruh asing, tepat, tetapi tidak berkorelasi dengan upaya membina persatuan dan kesatuan. D. Bersikap rendah diri dalam pergaulan. Tentu ini salah. Ya, tidak boleh bersikap rendah diri, namun tidak boleh juga bersifat sombong dan angkuh. Yang E. Bersikap kasar dan curiga. Tentu ini salah ya, tidak mungkin bersikap kasar dan curiga kepada orang lain. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Soal yang berikutnya ke nomor 3 dan nomor 4. Tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama pada masyarakat multikultural dan majemuk dalam berbagai perbedaan adalah
Ya, yang ditanya di sini, apa tanggung jawab si individu ya dalam kehidupan beragama? Tentu kita harus pahami dulu konsep beragama. Beragama berarti berbeda agama. Bukan seagama tapi berbeda agama. Pada masyarakat multikultural dan majemuk, tentu ini dia banyak agama, kan dari sini konsepnya bisa dipahami. Bagaimana sikap individu seseorang dalam konsep beragama, di mana agama itu ada banyak. A. Bebas memilih agama yang diyakini. Ini maksudnya dalam kebebasan meyakini suatu agama, bukan berbeda agama, kurang tepat. B. Memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, ya tentu ini tujuan dari suatu agama, bukan tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama. Berdoa menurut keyakinannya, ya ini adalah keyakinan agamanya. Merayakan hari besar agama masing-masing, ya benar, tapi tidak berkorelasi dengan multikultural. Saling menghormati sesama umat beragama. Ya, ini kan artinya saling menghormati sesama umat yang berbeda agama. Begitu pengertiannya. Tentu inilah tanggung jawab dari individu dalam masyarakat multikultural, yaitu saling hormat menghormati. Jawabannya adalah yang E. Berikutnya, rancangan dan desain burung Garuda yang kemudian menjadi lambang negara Republik Indonesia adalah hasil dari rancangan. Ini topik ini adalah tentang bagaimana burung Garuda itu sejarahnya dibuat atau didesain. Soekarno memerintahkan untuk membuat lambang negara. Dari lambang negara ini diadakan seperti sayembara dan ada 2 calon lambang negara yang diajukan. Yang mengajukan pertama di sini dari kita lihat di pilihan jawaban adalah Yamin. Yamin ini mengajukan usulannya itu adalah gambar matahari. Gambar matahari. Namun Soekarno tidak menerima dan juga dirasa kurang tepat karena gambar matahari ini seperti representasi negara Jepang. Jepang itu identik dengan matahari. Kemudian yang kedua, Sultan Hamid II atau Raja Pontianak ini mengusulkan, usulannya ini adalah burung Garuda. Jadi burung Garuda ini adalah hewan mitologi dalam agama Hindu. Ini adalah burung yang bijaksana, sehingga ketika diusulkan kepada Soekarno, Soekarno menyetujui dan memberi beberapa tambahan pada desain burung Garuda tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, Sultan Hamid II. Namun perlu juga kita pahami bahwa Muhammad Yamin selain dia mengusulkan gambar matahari, juga ada usulan dari Yamin itu, yaitu usulan semboyan. Usulan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan Bhinneka Tunggal Ika ini juga diterima dan menjadi lambang negara. Karena mengenai burung Garuda dan semboyan ini ada diatur di pasal 36A Undang-Undang Dasar 45. Ya, itulah penjelasan dari nomor 4. Soal yang terakhir yang nomor 5. Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Jadi kitab ini ada di Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit. Pada dasarnya kata Bhinneka Tunggal Ika mengandung pengertian. Jadi perlu kita pahami dulu bahwa kata Bhinneka Tunggal Ika ini lengkapnya adalah seperti ini. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggrawa. Dan ini ditemukan dalam kakawin atau sair-sair ya, sair-sair, kakawin, sair-sair yang ada di kitab
sutasoma ini. Kalau kita terjemahkan secara literal atau secara kata, bineka ini adalah aneka. Tunggal adalah satu. Ika adalah itu. Itu yang dimaksud ini adalah toleransi. Ajaran toleransi antara umat Hindu dan Buddha yang ada di kerajaan Majapahit ini. Jadi kalau diterjemahkan lagi secara keseluruhan kata ini yang diambil adalah yang dari sini aja. Karena Tanhana Dharma Manggarawa itu tidak dipakai. Jadi bineka ini adalah sekalipun. Jadi pengertiannya adalah sekalipun berbeda-beda. Ya, sekalipun berbeda-beda. Namun tetap satu juga atau satu jua. Maksudnya, walaupun agama Hindu dan Buddha itu berbeda-beda, namun dia tetap satu juga. Kenapa dikatakan satu juga? Karena dia mengajarkan dharma. Dharma itu adalah kebaikan. Jadi bisa diartikan Tanhana Dharma Manggarawa ini tidak ada kebaikan yang bermuka dua, dikatakan seperti itu, atau tidak ada juga kerancuan dalam kebenaran, karena setiap agama itu mengajarkan dharma. Jadi intinya adalah bahwa Hindu dan Buddha ini adalah agama yang membawa dharma. Itu menurut sutasoma. Jadi ketika dipakai dalam semboyan bangsa Indonesia, diyakini sekalipun berbeda-beda namun tetap satu jua. Konsepnya adalah berbeda-beda di sini sudah berbeda-beda dalam keindonesiaan, seperti beda agama, beda suku, beda sosial budaya, beda ras, beda apalagi beda etnis. Ya, yang ini adalah arti dari suku, agama, ras, antar golongan dan lain-lain yang ada di Indonesia. Namun tetap satu juga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pengertiannya. Maka jawaban nomor 5 tentu adalah yang B. Sekalipun berbeda-beda, namun tetap satu juga. Satu jua. Ya, itulah penjelasan saya terhadap 5 soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Semoga ini materi Bhinneka Tunggal Ika ini adalah materi yang penting ya dalam tes wawasan kebangsaan, bisa dipahami dan dimengerti. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan beri komentar, like, dan subscribe channel ini, dan nantikan video-video yang lainnya. Sampai jumpa lagi.